Shalom, selamat malam, salam Patunggilan. Renungan kita pada malam hari ini terdapat dari Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih memberkati kami dari hari yang lewat hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu di sepanjang hari tadi. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Bantulah kami ya Bapa dalam memahami, merenungkan, terlebih melaksanakan sebagian dari firman-Mu. Terimalah doa kami ini ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus kami berdoa. Dialah Tuhan kami sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berfirman, "Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Sebagai para pengikut Yesus yang sejati, kita harus melayani sesama. Pelayanan adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Pelayanan yang dari Kristus tumbuh dari kasih yang tulus serta kepedulian kita kepada sesama. Kasih adalah lebih dari sekedar perasaan. Ketika kita mengasihi sesama, kita ingin menolong mereka. Kita semua harus bersedia untuk melayani, terlepas dari pendapatan, usia, atau kedudukan sosial kita. Beberapa orang percaya bahwa hanya yang miskin dan yang rendah yang hendaknya dilayani. Orang lain berpikir bahwa pelayanan hendaknya hanya diberikan oleh yang kaya. Namun Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Ketika ibu dari dua muridnya memintanya untuk menghormati putra-putranya dalam kerajaannya, Yesus menjawab, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27. Ada banyak cara untuk melayani. Kita dapat melayani orang lain secara ekonomi, sosial, jasmani, dan rohani. Sebagai contoh, kita dapat berbagi makanan atau bahan-bahan lainnya dengan mereka yang membutuhkannya. Kita dapat menjadi teman bagi pendatang baru. Kita dapat merawat orang yang sakit. Kita dapat mengajarkan Injil kepada orang yang membutuhkan kebenaran atau menghibur yang berduka. Kita dapat melakukan tindakan pelayanan yang kecil dan besar. Kita hendaknya jangan pernah gagal untuk menolong seseorang karena kita tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Kita dapat mulai pelayanan kita dari orang-orang yang terdekat. Dari kita seperti keluarga, tetangga, masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan secara ekonomi, sosial, jasmani, dan rohani. Misalnya di dalam keluarga, kita dapat melayani anggota keluarga kita. Para suami dan istri hendaknya menyadari kebutuhan satu sama lain. Para orang tua hendaknya melayani anak-anak mereka bukan hanya dengan memberikan makanan dan pakaian kepada mereka, tapi juga dengan mengajar dan dengan bermain serta bekerja bersama mereka. Anak-anak dapat melayani dengan membantu melakukan pekerjaan rumah serta menolong kakak atau adiknya. Melalui pelayanan, kita meningkatkan kemampuan kita untuk mengasihi. Kita menjadi semakin tidak mementingkan diri sendiri. Sewaktu kita melihat atau memikirkan masalah orang lain, maka masalah kita sendiri jadi terlihat lebih ringan. Melalui pelayanan-pelayanan kecil,
yang tulus dan penuh kasih, yakinlah kita akan menerima berkat-berkat yang tak terduga dari Tuhan. Maka marilah kita melayani mulai dari hal yang kecil dengan penuh kasih. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.